Di dusun Tingkir, Karebet tumbuh dalam asuhan Nyi Ageng Tingkir. Cinta dan kasih sayang Nyi Ageng Tingkir tertumpah kepada putra Kebo Kenongo itu. Layaknya Karebet adalah anak yang terlahir dari rahimnya sendiri. Dirawat, diasuh, dan dilindunginya. Semua dilindunginya dari Karebet, dari mara bahaya yang mungkin mengancam keselamatan putra kandung Kebo Kenongo itu. Karebet serasa mendapatkan ibu kandungnya kembali. Melimpah ruah harta kekayaan yang dimiliki istri mendiang sosok yang sangat dihormati di Tingkir itu untuk Karebet. Dimanjakannya Karebet. Segala permintaannya tak pernah ditolak. Semua kehendak atas keinginan duniawi dipenuhi. Namun, meski terus diselimuti segala kemewahan dan kenikmatan hidup, Karebet tumbuh menjadi pribadi cilik yang mempesona, jauh dari sifat manja, cemooh, atau nakal. Ia dikenal santun dan berperangai terpuji. Kebaikan hati kedua orang tua dan juga welas asih sifat ibu angkatnya serasa menurun deras kepada dirinya. Ia laksana gabungan sifat baik dari kedua orang tua kandung dan angkatnya. Sejak kecil Karebet telah menunjukkan sikap rendah hati, santun, dan setia. Gemar berbagi untuk membantu dan seperti lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Karebet juga dikenal sebagai lelaki cilik yang berani menghadapi ancaman dan membela sahabat yang menurutnya harus ia bela. Sejak kecil, putra Kebo Kenongo itu telah menunjukkan sikap melawan keangkuhan dan kesewenang-wenangan, serta menjadi sahabat dan pelindung bagi mereka yang kalah dan teraniaya. Saat bermain dengan teman sebaya, ia kerap menjadi pemimpin, sementara yang dipimpin merasa senang dengan kepemimpinannya. Karebet memang seperti ditakdirkan menjadi pemimpin. Karebet juga dikenal amat cerdik dan pintar. Ia seperti sangat mudah memahami suatu pengetahuan yang diberikan kepadanya. Ingatannya pun dikenal amat tajam. Maka tak berlebihan kiranya jika warga Tingkir yang masih menganut agama Hindu merasa mendapat pancaran agung yang Ganesha. Terhadap Nyi Ageng Tingkir, Karebet tak pernah membantah. Ia amat penurut dan hormat. Seolah dikuburnya dalam-dalam pembangkangan atas perintah ibu angkatnya itu. Tangan dan kakinya senantiasa sigap dan cekatan bergerak dalam bertindak untuk memenuhi perintah Nyi Ageng Tingkir. Bahkan pekerjaan yang menurut pandangan warga tak pantas untuk dilakukannya, mengingat ia putra angkat hartawan terhormat Tingkir, tetap juga dilakukannya tanpa mengeluh, tanpa hiasan wajah merengut atau bersungut-sungut, jika itu yang diperintahkan Nyi Ageng Tingkir kepadanya. Sedari kanak-kanak, Karebet terbiasa bermandikan keringat di sawah bersama orang-orang yang bekerja kepada ibu angkatnya.
Ia malah tampak amat giat bekerja, serasa tak kalah dibandingkan lelaki dewasa. Jari-jari mungilnya bergerak cekatan, mencabuti rumput yang tumbuh bersama tanaman padi. Sementara ayunan tenaganya begitu kuat untuk ukuran anak seusianya saat mencangkul. Ia juga piawai berenang yang dilakukannya di sungai setelah memandikan kerbau-kerbau milik ibu angkatnya. Karebet adalah permata mungil tingkir. Ia menjadi remaja kecil yang hanya menawarkan kesejukan bagi setiap yang memandangnya dan mencuatkan keteladanan serta kebaikan sifat bagi anak-anak sebayanya. Segenap warga Tingkir seperti iri terhadap Nyi Ageng Tingkir karena mempunyai anak angkat sebaik itu. Satu hal yang kian menggenapi kebaikan diri Karebet adalah kian tegasnya garis-garis ketampanan. Dalam gambaran, laksana sang mentari yang terus merambat naik menuju tengah langit pada saat musim kemarau mencapai puncaknya. Remaja kecil itu seperti gambaran kebaikan utuh wajah seorang lelaki. Kian gemaslah gadis-gadis dusun Tingkir dan sekitarnya yang memandang ketampanan Karebet, seperti tak sabar menunggu Karebet tumbuh dewasa untuk segera dicoba dipikatnya dalam cinta, direngkuhnya dalam sebuah rumah tangga. Serasa makin irilah warga Tingkir terhadap Nyi Ageng Tingkir yang dikaruniai Gusti Allah dengan permata kemilau itu. Sekalipun nama aslinya Karebet, warga Tingkir serasa tak ingin nama itu terus disandangnya. Warga menghendaki ia bernama Joko Tingkir, pemuda dari Tingkir, pemuda menawan yang bisa dibanggakan dan menjadi kebanggaan dusun Tingkir. Maka terkenalah nama Joko Tingkir bagi putra Kebo Kenongo itu. Sementara nama Karebet seperti tenggelam, terlupakan. Joko Tingkir, pemuda menawan itu, ternyata mempunyai kegemaran yang sangat berbeda dibanding pemuda-pemuda seusianya. Ia tidak suka hura-hura atau menghabiskan hari-harinya di keramaian. Ia malah memilih bertapa, menyendiri, menyepikan diri. Maka puncak-puncak bukit dan gunung, gua-gua dingin lembab yang menawarkan keangkeran, hutan dan rimba yang belum terjamah tangan manusia, sungai-sungai berair dalam lebih dipilihnya dibandingkan tempat-tempat ramai yang menawarkan pemuasan gejolak hawa nafsu duniawi. Berhari-hari ia merenung, memikirkan hidup dan kehidupan. Ia seperti tengah mencari jawaban atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang memenuhi benak dan hatinya. Ia akan pulang ke Tingkir usai merasa perenungannya telah berakhir. Tetapi kembali lagi ke tempat-tempat sepi yang menawarkan keangkeran itu jika ingin kembali merenung. Nyi Ageng Tingkir merasa cemas dengan kebiasaan anak angkat yang amat dikasihinya itu, tetapi tak bisa mencegah atau menghalangi. Ia hanya bisa mengarahkan. Maka ketika dapatinya Joko Tingkir telah kembali pulang dari bertapa, ia pun segera memanggil putranya.
Di hadapan ibu angkatnya, Joko Tingkir duduk bersila dengan wajah menunduk, layaknya menghadap sultan atau penguasa. "Anakku," ujar Nyi Ageng Tingkir, "sesungguhnya ibu sangat cemas dengan kebiasaanmu yang suka bertapa, menyepi, atau menyendiri di tempat-tempat sunyi." Joko Tingkir terdiam tanpa berusaha menyela atau menyanggah. Kepalanya tertunduk menekuni lantai. Kecemasan ibu bukan hanya karena di tempat-tempat angker itu keselamatanmu dapat terancam, ujar Nyi Ageng Tingkir. Tetapi yang lebih penting lagi untuk engkau ketahui, anakku, sesungguhnya bertapa, menyendiri, dan menyepi di tempat-tempat seperti yang engkau gemari itu bukan perilaku yang dicontohkan dan diperintahkan Kanjeng Nabi. Kebanyakan para pelakunya tidak menganut risalah agama yang dibawa Kanjeng Nabi. Maka jangan lakukan hal itu lagi, anakku. Hentikanlah kebiasaanmu itu dan lakukanlah tindakan yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Joko Tingkir menganggukkan kepala. "Anakku, ibu tahu terlalu banyak hal yang ingin engkau ketahui. Ingin engkau dapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hatimu." Suara Nyi Ageng Tingkir terdengar perlahan dan memancarkan kasih sayang yang besar dalam uraiannya. "Oleh karena itu, hendaklah engkau menemui dan berguru kepada sosok mukmin saleh yang terpercaya agar tindakanmu selaras dengan perintah Kanjeng Nabi." Joko Tingkir mengaturkan sembah. "Mohon ampun ibu hamba tercinta. Lantas kepada siapa hamba harus berguru?" Nyi Ageng Tingkir sejenak terdiam, seraya menerawangkan pandangannya ke kejauhan. Katanya kemudian, "Ibu mengenal sosok mukmin yang tepat kiranya menjadi guru bagimu. Engkau bisa puas menimba dan merekuk ilmu darinya." Joko Tingkir terdiam menunggu ucapan selanjutnya dari ibu angkat yang amat dihormatinya itu. "Anakku, datanglah engkau ke Dusun Selo. Temuilah Ki Ageng Selo," lanjut Nyi Ageng Tingkir. "Untuk engkau ketahui, Ki Ageng Selo adalah sosok mukmin yang kaya ilmu, amat ternama kesalihannya. Ki Ageng Selo juga dikenal sebagai ahli tirakat yang bijaksana. Timba dan reguklah puas-puas ilmu darinya. Niscaya engkau akan mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang memenuhi pikiranmu." "Terima kasih ibu." Joko Tingkir kembali mengaturkan sembah. "Dan jika ibu berkenan lagi mengizinkan, hamba akan segera berangkat menuju Selo. Hamba memohon tambahan doa restu." "Ya anakku, berangkatlah. Doa restuku senantiasa mengiringi langkahmu." Nyi Ageng Tingkir memeluk tubuh Joko Tingkir.
Air matanya luruh, bukan tangis sedih karena harus berpisah dengan anak angkat yang telah penuh-penuh merampas kasih sayangnya selaku ibu dan mengisi relung-relung hatinya laksana biji hati, melainkan karena kebahagiaan bisa memegang amanat yang diberikan suami dan juga Ki Ageng Pengging beserta istri. Ia telah mampu merawat, mengasuh, dan mendidik Karebet hingga anak Ki Ageng Pengging itu menjelma menjadi pemuda. Jika kini Karebet yang telah diaku laksana anak kandungnya sendiri itu hendak pergi berguru, ia merasa bahagia dapat menambah dan melengkapi Karebet dengan ilmu yang berguna bagi hidup dan kehidupannya. Setelah mengaturkan sembah dan bersujud di depan kaki Nyi Ageng Tingkir, berangkatlah Joko Tingkir dengan bekal yang cukup, terlebih-lebih doa restu ibu angkatnya. Joko Tingkir mantap melangkah meninggalkan Tingkir. Ditempuhnya arah timur laut menuju Dusun Selo, tempat di mana calon gurunya itu berada.